Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kita rindu supaya keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Tetapi kadang kita melihat berkat itu hanya sekedar yang kasat mata gitu ya. Rasanya memang keluarga diberkati kalau anak-anak sampai di pendidikannya barangkali pekerjaannya baik, dia sudah menikah, sudah punya cucu dan seterusnya. Saudara, berkat dalam sebuah rumah tidak ditentukan dengan hal-hal yang menjadi ukuran dunia ini, saudara. Memang kita rindu anak-anak itu sampai di cita-citanya punya pendidikan yang baik, punya pekerjaan yang baik, dan pada akhirnya boleh berkeluarga dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi terkadang memang hal itu kita tidak pernah dapatkan, saudara. Sekalipun mungkin itu kita tidak dapatkan, bukan berarti kita tidak dapat mengalami kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga. Seorang bapak atau seorang ibu ketika coba menghantar anaknya dalam sebuah pernikahan, kata-katanya pasti itu, supaya berbahagia, selamat ya, berbahagia begitu. Tapi tidak pernah orang berpikir bahwa bahagia itu sesuatu yang tidak kelihatan kadang-kadang, saudara. Kalau saudara mengikuti acara pernikahan Batak, mereka akan berkata begini, bahagia adalah punya anak, laki dan perempuan, punya cucu gitu kan, ya kan, maranak, berburu. Jadi kalau tidak punya anak, tidak punya anak laki dan perempuan, itu nggak bahagia bagi sebagian orang di suku Batak, saudara. Karena bahagia menurut orang Batak adalah menikah, punya anak, punya cucu gitu ya. Saudara, sekalipun mungkin orang memiliki semua itu, belum tentu bahagia, saudara. Kalau orang-orang yang ada di rumah itu tidak tahu tanggung jawabnya, tidak mengerti apa yang menjadi kewajibannya. Sebab sebuah kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga ditentukan dari orang-orang yang ada di rumah itu. Orang-orang yang ngerti tanggung jawabnya, kewajibannya, saudara. Sekalipun saudara memiliki apa yang Anda impikan dalam sebuah rumah, kalau Anda tidak tahu tanggung jawab kita di dalam satu rumah, maka semua yang ada itu tidak akan pernah membawa kita ke dalam sebuah kebahagiaan. Itulah sebabnya mari kita menyadari betapa penting kita ngerti, tahu, paham apa menjadi kewajiban saya sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang orang tua, atau sebagai seorang anak, saudara. Sebab kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh tetangga, saudara. Bukan. Tetapi ditentukan oleh kita. Saudara mau bahagia rumah tangga kita, amin? Loh, kok gak ada yang jawab? Mau bahagia, amin? Mungkin nggak usah dijawab kali ya, pasti itu ya. Nah, untuk bahagia, saudara, mari kita baca Kolose pasal yang ke-3. Jangan tentukan kebahagiaan Anda ke orang lain, tetapi kebahagiaan Anda tergantung dari kita masing-masing. Pasal 3, 18, 21. Kolose pasal 3, 18, 21. Ya, mungkin ini ayat-ayat yang sudah sering kali kita lihat, tapi mari kita coba renungkan pagi ini. Inilah yang membuat kita bahagia, nggak peduli apa yang kita punya, saudara. Mudah-mudahan sih kita punya banyak duit, pekerjaan baik gitu ya. Anak-anak sampai di cita-citanya, punya pekerjaan yang baik juga. Itu kerinduan kita, tetapi bukan itu yang menentukan kebahagiaan kita, saudara. Tapi peran kita dalam sebuah rumah tangga. Demikian firman Tuhan. Kolose pasal 3, 18, 21. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami,
kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Inilah firman Tuhan perlu kita renungkan, saudara. Jadi, ada peran kita bagi kebahagiaan kita, saudara. Ada tanggung jawab kita bagi kebahagiaan rumah tangga kita, tuh, saudara. Siapapun kita, apapun latar belakang. Ada orang berkata begini, memang gak mungkin bahagia rumah tanggaku karena aku dipaksa menikah. Gak peduli, saudara. Mau dipaksa atau enggak, itu bukan yang menentukan kebahagiaan kita. Saudara pun, walaupun mungkin udah pacaran 7 tahun, dan Anda cinta pada pasangan Anda di waktu pacaran, itu gak menentukan kebahagiaan pernikahan kita, saudara, atau rumah tangga kita. Tetapi bagaimana kita memenuhi tanggung jawab kita di pernikahan, di rumah tangga itu, saudara. Mau dipaksa kek? Ya kan, kadang-kadang kan kita dipaksa nih menikah nih. Apalagi kalau orang tuh udah kebelet gitu ya. Nah, kapan lagi gitu ya? Akhirnya ya dah, menyenangkan orang tua, menikah. Lalu jangan ketika ada masalah dalam keluarga itu, lalu si anak berkata, "Abis mama yang paksa saya." Enggak, saudara, enggak. Apapun pintu masuk kita dalam sebuah rumah tangga, itu nggak jadi soal, saudara. Sebagai contoh, saudara, mungkin agak vulgar ini. Ada orang akhirnya menikah karena sudah melakukan sesuatu yang tidak benar. Terpaksa menikah. Lalu gimana? Nggak ada lagi jalan untuk bahagia? Enggak, saudara. Lalu juga jangan berkata begini, oh berarti kita nggak usah pusingkan bagaimana kita masuk dalam rumah tangga. Ya enggak juga. Enggak, saudara. Tetapi bagaimanapun Anda dan cara Anda memasuki sebuah keluarga, itu tidak menentukan. Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia berkata pintu masuk, saudara. Ya, kemerdekaan itu pintu masuk. Gak jaminan lalu makmur dan sejahtera. Pintu masuk aja, saudara, proklamasi itu. Jadi kalau suatu saat kita memasuki sebuah keluarga, itu pintu masuk, saudara. Bahagia tidaknya tergantung dari setelah pintu itu gimana. Makanya firman Tuhan berkata, ada tanggung jawab seorang suami, ada tanggung jawab seorang istri, ada tanggung jawab seorang orang tua, dan ada tanggung jawab seorang anak, saudara. Kalau ketiga kelompok ini tidak dilakukan, sulit melihat sebuah kebahagiaan dalam keluarga yang utuh. Memang sukacita saya tidak ditentukan oleh istri saya dan sebaliknya juga. Sukacita saya tidak ditentukan oleh anak saya dan sebaliknya juga. Tetapi kebahagiaan keluarga saya ditentukan oleh saya, istri saya, dan anak-anak saya. Kalau suami istri melakukan tanggung jawabnya tapi anaknya tidak, ya nggak mungkin keluarga itu bahagia, saudara. Makanya mari kita coba gemuli ini, pikirkan ini, saudara. Makanya jangan, kita ini kan kadang-kadang terlalu egois kan. Yang penting saya nggak usah bodoh dengan orang lain. Anak-anak saya mau amburadul kan nggak ada urusan bagi saya. Yang penting saya dengan Tuhan. Nggak bisa, saudara. Ini sebuah komunitas. Berkat itu ditentukan oleh anggota komunitas itu. Jadi kalau anggota itu tidak sepakat, makanya harus sepakat, saudara, dalam melakukan setiap tanggung jawabnya. Anak-anak melakukan tanggung jawabnya, orang tuanya enggak. Makanya banyak anak-anak yang lari dari rumah kan, saudara. Ada orang sebagai orang tua melakukan tanggung jawabnya, anak-anak enggak. Waduh, banyak orang tua terluka hari ini, saudara. Nyesel. Apalagi seorang ibu nyesel melahirkan anak itu. Karena apa? Karena tidak melakukan kewajibannya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun kondisi keluarga kita hari ini,
Barangkali masih jauh dari apa yang kita impikan. Tetapi mari kita coba berpikir apa yang harus saya lakukan untuk keluarga saya. Pertama, dikatakan kepada seorang istri. Kenapa istri duluan ya? Kenapa nggak laki duluan? Hai istri, tunduklah pada suami. Ini bukan berbicara kolonial, saudara, bukan. Ini aturan. Berbicara aturan bukan kenapa. 1+1 itu jangan tanya kenapa 2. Itu rumusnya. Ya, kadang-kadang kalau kita seringkali nanya, kenapa istri harus tunduk gitu ya? Karena dikatakan di sini ayat yang ke-18 itu, saudara, hai istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya. Sehebat apapun engkau, hai ibu-ibu yang punya suami, seharusnya jadikan suamimu itu menjadi pemimpin, saudara. Kalau tidak, apapun yang engkau dapatkan nggak akan mungkin membuat engkau bahagia. Jadi barangkali begini, kalau saudara nggak pas dengan yang pertama ini, nanti ada yang lain ya, ada yang lain. Tapi bagi mereka yang punya suami, ingatlah suamimu itu seharusnya jadi pemimpin, seharusnya mendapatkan penghormatan dari seorang istri. Kenapa, Pak? Jangan ditanya. Nggak pernah nanya kan 1+1 2, kenapa 2 kan? Itu rumus, saudara. Kalau Anda tanya, anak kan nggak sampai mendapatkan 2. Ya, karena memang udah Tuhan tetapkan, kan nggak mungkin kita berkata, kenapa matahari terbit dari timur? Ya nggak bisa, saudara. Itu sudah aturannya. Kalau mau diberkati, itu masalahnya. Kalau dunia ini masih tetap ada, jangan tanya kenapa matahari itu terbit dari timur. Nah, masalahnya memang ada banyak orang tidak suka dengan seruan ini. Makanya saudara terbalik-balik. Lalu jangan bilang begini, ya kalau istri saya sayang sama saya, Pak. Nggak ada begitu, saudara. Hai istri, seharusnya, semestinya, sesungguhnya hormati suamimu. Kadang-kadang memang ada istilah DKI kan, saudara. Sudah tahu ya DKI itu ya. Dibawa ke tiap istri, ya kan? Terlalu dominan istrinya. Mungkin istrinya lebih pintar, boleh, saudara. Bukan berarti suami harus lebih pintar dari istri. Enggak dikatakan di sini, hai istri, tunduk kepada suamimu karena suamimu lebih pintar dari kamu. Enggak. Mungkin suamimu tidak lebih pintar dari engkau sebagai istri, tapi jangan kurang sedikit pun penghormatanmu kepada suamimu karena suamimu kurang pintar. Kadang-kadang kita berpikir, nah suamiku nggak matching ini, kalau diskusi nggak main. Akhirnya diskusi lama suaminya tetangga. Masalah, saudara. Kenapa seringkali terjadi perselingkuhan, saudara? Si istri cerita sama bukan suaminya. Mungkin suamimu nggak terlalu pas kalau ngobrol gitu kan. Memang enak itu kalau pas ngobrolnya. Tapi ingat, saudara, itu suamimu. Ya kan saya dipaksa waktu itu menikah. Nggak peduli mau dipaksa apa enggak. Seharusnya tunduk. Seharusnya hormati. Nah, apa bentuk penghormatan dari seorang istri kepada suami, saudara? Ya lakukan tanggung jawabmu sebagai seorang istri. Walaupun engkau hebat di kantor, saudara. Baca Amsal pasal 32. Pagi-pagi dia sudah bangun katanya.
Dia mengerjakan semua yang perlu sebagai seorang istri. Saudara, di zaman sekarang orang memang sudah susah melihat seorang istri ada di dapur. Ya, saya bersyukur dengan istri saya ini di dapur mulu dia kalau di rumah. Ya, tapi sulit sekarang melihat istri ada di dapur. Nggak apa-apa, saudara. Mungkin ada pembantu, nggak soal kalau saudara punya duit, karena kami nggak punya duit aja, makanya nggak bisa nyewa pembantu, saudara. Nggak masalah, tapi jangan sampai engkau nggak tahu di mana tuh sapu ditaruh, di mana ember ditaruh, di mana deterjen itu ditaruh. Namanya juga pembantu, saudara, ngebantu. Nah, ada banyak istri sekarang nggak tahu rumahnya, padahal rumahnya. Kenapa? Nggak tahu tanggung jawabnya, saudara. Harusnya, walaupun punya pembantu, dia lebih tahu dari pembantu dong. Di mana itu kain pel, di mana itu deterjen. Nah, sekarang sulit melihat itu, apalagi di zaman modern sekarang. Apa-apa pembantu, sama anak pun pembantu. Jadi anaknya pembantu sekarang ini, saudara. Gak salah, tapi hai istri, harusnya engkau lebih tahu daripada yang bantu. Itu yang menunjukkan bahwa saya ini seorang istri, saya ini tahu tentang rumah saya. Jangan pembantu lebih tahu daripada kita, saudara. Mudah-mudahan ini saudara nggak salah punya asisten rumah tangga, saudara. Boleh. Nggak salah juga istri bekerja, boleh, saudara. Mau jadi pejabat ke istri, tapi harus tahu rumah. Itu yang dikatakan Amsal, saudara. Dia ngerti tentang rumahnya. Dia membekali orang-orang yang ada di rumahnya. Nah, justru pembantu yang ngatur nyonyanya, saudara. Nyonya bukan begitu, loh, kok bukan begitu, kok jadi pembantu lebih tahu daripada nyonya rumah. Caranya gini nyonya, gitu kan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hai istri, tahulah tanggung jawab sebagai seorang istri. Jangan serahkan ke orang lain. Kalaupun ada yang bantu, itu membantu, saudara. Membantu, saudara. Makanya kalau Lebaran kan kelimpungan kan. Waduh, berantakan gitu ya. Mungkin ini hai istri, lakukan kewajiban, hormati suamimu. Mungkin nggak begini, saudara, enggak. Tetapi dengan melakukan apa yang menjadi bagian dari seorang istri di rumah. Saudara tahu, istri harus di rumah, saudara. Walaupun dia kerja, boleh kerja, saudara. Mau jadi apa? Tapi seorang istri ditentukan seharusnya di rumah. Makanya untuk bisa kerja dan di rumah, makanya saudara, kalau saudara mau tetap kerja juga di luar, berarti ada dua tanggung jawabnya, saudara. Mampu nggak? Kalau nggak mampu, jangan tinggalkan rumah, tinggalkan tuh pekerjaan. Tapi kalau ngerasa mampu, ya lakukan dua-duanya, nggak jadi masalah. Tapi di rumah. Ada banyak istri sekarang ini nggak di rumah, saudara. Makanya kenapa suami akhirnya macam-macam, saudara. Datang-datang ke rumah, istri nggak ada. Datang-datang ke rumah, istri ada tapi nonton TV, gitu kan. Datang-datang ke rumah, istri ada tapi makanan nggak ada. Itu yang menjadi masalah, saudara. Jadi bukan begini kata tunduk itu, saudara. Lakukan apa menjadi bagian kita, saudara. Jangan bilang begini, ya ini yang enak banget nih suami. Ada bagian suami, sudah tenang. Ada bagian suami. Tapi itu yang pertama.
karena pemimpin itu ya, Tuhan kan yang diciptakan pertama kan laki-laki, saudara. Baru kemudian perempuan. Jadi Tuhan tetapkan ukurannya, normanya, peraturannya. Laki-laki itu pemimpin. Nah, persoalannya memang ada kadang-kadang laki-laki tidak ambil alih kepemimpinan itu. Karena tidak diambil alih, akhirnya perempuan ambil alih. Makanya hai suami-suami, ambil kepemimpinan itu. Gak peduli siapa istrimu di luar sana. Menjadi masalah kalau sampai si istri jadi pemimpin di rumah karena dia pemimpin di luar rumah. Itu akan amburadul, saudara. Sehebat apapun istrimu, ambil kepemimpinan itu. Gak peduli sepintar apa suamimu. Katakan pada istrimu, saya tahu engkau adalah hebat di luar sana, tapi di sini aku adalah pemimpinnya. Bukan menjadi penguasa, bukan. Makanya yang kedua, suami. Hai suami-suami. Kenapa dikatakan kasih, saudara? Bukan cintai. Kan sekarang orang menikah karena cinta, kan? Makanya seringkali ada slogan berkata begini, saudara. Menikahi orang yang engkau cintai itu gampang. Makanya coba tanya orang menikah, kenapa? Karena aku cinta sama dia. Kan gitu. Mudah sekali. Makanya sampai kami lari pun, walaupun capek, lari-lari soalnya. Mau itu sudah. Tapi mencintai orang yang engkau nikahi, itu butuh komitmen, saudara. Makanya dikatakan ayat yang ke-19, hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Kalau kita baca dalam Efesus pasal yang ke-5:25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, berkorban, saudara. Lalu juga jangan seperti pemahaman tadi, aku akan tunduk pada suamiku kalau suamiku mencintai aku. Ya enggak. Tetapi juga suami, aku akan mengasihi istriku kalau dia tunduk kepadaku. Enggak. Enggak pernah Yesus berpikir bahwa ia akan mengasihi kita kalau kita mau mengasihi dia. Enggak, saudara. Itu yang disebut mengasihi dalam berkorban. Jadi seorang suami ya harus berkorban. Makanya relevansi atau aplikasi suami yang mengasihi siapa? Ya berjuang dengan keluarganya itu. Ada korban, saudara. Apalagi saudara, kan seringkali kan begitu. Memang kan perempuan ini sulit dipahami kan. Susah kan, saudara. Walaupun udah bertahun-tahun menikah, sulit, saudara. Ada istilah berkata, perempuan itu dalam satu hari 50.000 kata harus keluar. Kalau belum itu udah pusing dia. Nah kita, laki-laki, gak mau yang ribet-ribet kan, yang simpel-simpel aja kan. Makanya dikatakan berkorban, mengalah, saudara. Karena dikatakan pada Kolose tadi, jangan berlaku kasar, jangan merasa pemimpin gitu. Aku ini pemimpin, penguasa. Salah nggak salah, harus benar gitu kan? Enggak juga, saudara. Tetapi kalau kita tahu bahwa tugasku adalah berkorban bagi keluargaku, bagi istriku, bagi pasanganku. Kadang-kadang kan, coba baca berita-berita, saudara. Kenapa terjadi sesuatu sadisme dalam sebuah pernikahan, saudara? Gak tahan aku, Pak, melihat dia. Bukan soal gak tahan, saudara, karena gak mau berkorban. Coba kalau kita tekankan sebuah pengorbanan, gak ada persoalan yang tidak bisa ditangani, saudara. Nah, masalahnya kita terlalu egois. Aku kan laki-laki, Pak. Di mana harga diriku sebagai seorang laki-laki? Itu mah karena gak mau berkorban, saudara. Terkadang ketika harga diri seorang laki-laki terinjak-injak apa? Itu tadi penguasa. Dimulai dengan kata-kata kasar kan? Terlalu mudah bagi seorang laki-laki untuk mengeluarkan kata-kata kasar, saudara.
karena merasa penguasa. Ada pernah saya melayani dengan seseorang, saudara. Kelihatannya dari wujud kelihatan wajahnya, postur tubuhnya, orangnya adem, saudara. Orangnya lembut gitu. Tetapi ketika dia marah, saudara, waduh, luar biasa, merendahkan orang. Gak mungkin ada bahagia dan berkat di dalam diri seorang laki-laki yang menganggap orang lain, apalagi istrinya, itu rendah, saudara. Duitnya memang banyak, saudara. Dipikir dengan memberi uang kepada istrinya berlebih gitu kan, dia bisa semena-mena ngomong dengan istrinya. Waduh, gak ada obat seperti binatang tuh istrinya ketika marah. Makanya katakan di sini, hai suami, jangan berlaku kasar. Mungkin ada masalah, iya betul, tapi itu tadi berkorban. Makanya suami kan harus berjuang cari duit kan, saudara, berkorban. Kalau sampai suami di rumah, istri yang bekerja, waduh, repot, saudara. Istri itu bekerja untuk nambah, saudara, bukan menjadi sebuah penghasilan penghasilan utama. Enggak, saudara. Tapi kalau mau udah cukup, ya udah istri di rumah aja. Kalau udah cukup, saudara, makan udah cukup, rumah udah ada, mobil ada, tabungan ada, semua ada, ya ngapain lagi istri kerja, saudara? Tapi suami udah berjuang habis-habisan, masih kurang, ya memang boleh, saudara. Tapi itu tugas suami kan sebenarnya, berjuang, saudara. Tapi kalau misalkan bekerja lalu tinggalkan tugasnya di rumah, justru keliru, saudara. Pekerjaan istri itu kan ibu rumah tangga, walaupun dia direktris, saudara. Tapi kan nggak ada orang berkata pekerjaan titik 2 ibu rumah tangga. Wah, kalau dia di kantoran, saudara. Kenapa dibilang ibu rumah tangga di KTP? Kenapa, Bapak Ibu? Karena nggak ada kerjaan yang lain kan? Coba ada kerjaan yang lain, swasta, karyawan. Ada nggak seorang yang pimpinan di kantor, di KTP-nya pekerjaan ibu rumah tangga? Nggak ada itu, saudara. Sebenarnya pekerjaan seorang istri itu ibu rumah tangga, saudara. Walaupun dia adalah pimpinan di kantor, ibu rumah tangga. Yang berjuang itu suami sebenarnya. Itu tadi berkorban sebagai wujud nyata mengasihi. Mengasihi bukan saudara, hai sayang, apa kabar, udah makan belum? Gimana, tidurnya nyenyak enggak? Bukan itu aja, saudara. Gimana kemarin? Calonnya gimana? Enak nggak? Cocok nggak? Boleh-boleh aja sih, tapi bukan itu intinya mengasihi, saudara. Berkorban, tidak berlaku kasar, tidak semena-mena, tidak semaunya. Itu mengasihi. Oke, barangkali istrimu itu juga nggak matching kalau ngomong, saudara. Itu tadi berkorban. Mau cerita lagi nggak istri saya ini ya? Istri saya suka cerita ini. Satu hal yang tidak dia suka kalau saya nyela. Padahal nyelanya itu maksudnya untuk nimbrung kan. Mau nggak mau, saudara. Ya memang kita juga kalau di ngomong kita nyela kan udah suka juga kan. Kalau saya itu yang simple aja, tapi mau nggak mau harus dengar. Maunya saya itu to the point, saudara. Tapi saya ini kalau muter-muter jauh kemana, padahal orang Batak, saudara. Tapi saya harus dengar. Korban, saudara, dalam hati saya. Suatu saat saya pernah begitu. Maksudnya gini, udah nggak usah ngomong lagi, nggak usah cerita, udah tahu katanya. Maksudnya dia mau cerita doang kan, saudara. Jangan marah-marah nanti di rumah ya, jangan. Maksud saya sudah tebak maksudnya kemana. Lalu saya, maksudnya gini kan,
Udah nggak usah ngomong lagi, udah tahu. Ya udah cerita. Enggak. Harus berkorban, saudara. Kadang-kadang nggak suka dengan omongannya, mau nggak mau harus dengar. Berkorban, saudara. Kenapa seringkali itu tadi seorang istri cerita sama orang lain, kenapa suaminya nggak mau dengar? Lalu suami bilang gini, habis omongannya nggak jelas-jelas, nggak ngerti, muter-muter. Ya memang betul muter-muter. Kan perempuan itu kan yang penting perasaannya terpuaskan, keluarga. Muter-muter nggak? Ngapain sih ke situ dulu? Sini aja udah. Enggak, memang harus ke situ dulu. Berkorban, saudara. Berilah telinga kepada istri yang mau cerita. Kalau enggak, dia akan cerita orang lain, saudara. Masalah itu, saudara. Masalah, saudara. Itu dari suami. Berkorbanlah, berjuanglah untuk keluargamu. Jadi siapapun kita, saudara, baik suami dan istri, penuhilah peran kita. Maka berkat Tuhan akan tercurah, saudara. Penuhi peran kita, nggak usah, Pak, ya Bapak nggak tahu aja sih, saya ngomelnya, aduh cerewetnya minta ampun. Nggak peduli mau cerewet kayak mau apa, kayak kasih istrimu, berkorbanlah bagi istrimu. Sama juga istri, nggak peduli apakah suamimu mengasihi engkau atau tidak, enggak, tunduk pada suamimu. Tunduk pada suamimu, nggak peduli suamimu mengasihi engkau apa enggak. Kadang-kadang kita kan begitu, kalau jika, ya nggak ada, saudara, berkat kalau itu tadi, kalau jika saya akan mengasihi istriku, kalau istrinya juga berkata, saya juga akan tunduk pada suamiku, jika, ya nggak akan ketemu. Tapi kalau kita lebih mengedepankan tanggung jawab kita, maka dengan sendirinya kita pun akan menerima apa yang menjadi hak kita, saudara. Hakmu dihormati kalau engkau melakukan kewajibanmu mengasihi. Hakmu dikasihi akan kau terima kalau kewajibanmu tunduk engkau lakukan. Nah, sekarang kita lihat anak-anak, saudara. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Anak-anak, memang orang tuamu itu bukanlah orang tua yang ideal. Jauh dari impianmu barangkali. Mungkin orang tuamu itu kasar. Mungkin orang tuamu itu gak peduli. Tetapi firman Tuhan berkata, dalam segala hal, kalau mau diberkati, saudara, barangkali engkau punya pekerjaan yang bagus di luar sana, engkau mungkin menjadi pimpinan di sana, tapi sejauh engkau tidak menghormati orang tuamu, engkau akan jauh dari berkat Tuhan. Gak peduli sebanyak apapun uangmu. Kadang-kadang ketika anak sudah punya uang, mulai berkurang hormatnya kepada orang tua, saudara. Ketika anak itu masih bergantung sama orang tua, tunduknya minta ampun. Kenapa? Kalau enggak, uang jajannya nggak ada. Kan gitu kan? Tetapi setelah uang jajan bisa dicari sendiri, mulai berontak, saudara. Bapak itu jadul, katanya. Bapak itu bukanlah orang yang berpikiran terbuka. Kan gitu kan, saudara? Memang anak-anak sekarang lebih pintar dari orang tua. Memang begitu, saudara, karena pendidikannya juga lebih baik. Tapi jangan kurang hormatmu sedikit pun pada orang tuamu karena kau lebih pintar dari orang tuamu. Kalau mau diberkati, saudara. Satu kali ngomong orang tua, 50 kali anak membalas, saudara. Di mana mau diberkati? Hai anak-anak, taati orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan.
Dalam Efesus pasal 6 berkata, referensinya saudara, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hai anak, barangkali orang tuamu itu kolot, tetapi taati dia kalau mau diberkati. Nah sekarang bagi orang tua, nah ini, hai bapak-bapak, bukan cuma bapak-bapak ini yang diwakili aja saudara, ibu-ibu juga, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Ada banyak orang tua hari ini merasa anaknya udah gede tapi masih dianggap anak kecil, semena-mena saudara. Karena mereka, apalagi tuh ibu-ibu, ini kan dari rahimku, dia apa-apain sesuka-sukanya. Saudara, anak itu gampang terluka, saudara. Jadi jangan, kadang-kadang kita nggak sadar aja itu bisa melukai dia, apalagi sadar, saudara. Gampang-gampang tabuk, tampar gitu kan. Makanya banyak anak lari dari rumah, saudara. Kenapa? Karena nggak menemukan figur, saudara. Jadi orang tua itu harus menjadi contoh. Kalau nggak, masalah, saudara. Memang itu tadi, kadang-kadang memang kita menganggap bahwa itu adalah anakku, saya sesukaku dong. Enggak, saudara. Itu milik Tuhan, saudara, yang dipercayakan kepada kita. Kalau kita punya anak, itu sebuah kepercayaan, saudara. Bukan hak kita untuk semena-mena, kepercayaan. Makanya katakan, jangan lukai dia, jangan sakiti dia, supaya tidak ada akar pahit. Ada banyak anak hari ini terluka dengan orang tuanya, walaupun dia merindukan seorang sosok orang tua, tapi nggak pernah lagi memimpikan orang tuanya. Kenapa? Sudah terluka, saudara. Tidak ada sesuatu yang baik yang bisa dilihat. Apalagi merasa, dia orang seorang bapak gitu kan, harus dengar, harus ikuti. Jadi harus ada sesuatu yang menjadi model bagi si anak, saudara. Ini mungkin agak lucu, saudara. Di Amerika sana biasanya ada tempat-tempat hiburan ya. Nah, ada satu kota kecil di sana, ada investor yang buka hiburan, tempat hiburan di sana, saudara. Padahal awalnya tidak ada di kota kecil itu. Jadi masuklah satu tempat hiburan di sana. Nah, karena itu tempat baru, orang rame-rame ke sana, saudara. Karena biasanya kan yang baru bukan begitu. Dan itu berkembang, rame, saudara, tempat itu. Banyak orang yang datang, khususnya laki-laki. Nah, ada seorang bapak berkata pada anaknya di umur beranjak remaja, saudara. Dia berkata begini sama anaknya ini. Nah, jangan sekali-kali pergi ke sana ya, katanya. Kenapa, Pak? Pokoknya nggak usah tanya, jangan pergi ke sana. Nah, namanya manusia kan, saudara. Disuruh jangan, malah kepengen. Berkali-kali bapaknya, pokoknya jangan sekali-kali injak kakimu ke tempat itu. Kenapa sih, Pak? Jauh usah ditanya, kok. Itu kata Papa. Nah, karena dia penasaran, dicarilah kesempatan untuk pergi, saudara. Apa sih yang membuat Bapak saya melarang saya ke sana? Satu saat, saudara, ketemulah waktu dan kesempatan dia pergi ke sana. Karena dia tahu papanya nggak ada di rumah itu, mungkin pergi kemana gitu ya. Dia diam-diam pergi ke sana, saudara. Ketika dia masuk ke tempat itu, saudara, melihat suasana di tempat itu, dia kaget, lalu buru-buru pulang. Benar kata Papa, saya nggak boleh masuk ke situ. Kenapa emang? Sebab ada Papa nonton tari telanjang di situ, katanya. Kenapa anak itu penasaran ikut ke sana, saudara? Karena papanya tidak berikan contoh yang benar, saudara. Coba kalau dia melihat contoh yang benar pada papanya. Jangan pergi ke sana, tapi dia pergi ke sana. Ya anaknya juga pergi lah, saudara. Jangan ngerokok, tapi dia ngerokok. Ya anaknya ngerokok, saudara.
Itu sebab akibat, saudara. Jangan minum-minum. Dia minum-minum, ya anaknya juga minum-minum. Pergi ke gereja, dia tidur, ya anaknya juga tidur lah, saudara. Jadi harus ada figur, saudara, yang menjadi contoh bagi orang tua untuk anak-anak. Kalau enggak, ya itu jadi berantakan memang. Anak-anak jadi kurang ajar sama orang tuanya, karena orang tua juga semena-mena pada anak-anaknya. Itu sebab akibat, saudara. Kenapa istri tidak menghormati suaminya? Ya karena suaminya tidak mengasihi istrinya. Karena itu, saudara. Satu aja, muri itu tidak berfungsi, semua mesin akan menjadi rusak, saudara. Satu aja elemen dari sebuah mesin tidak berfungsi akan berpengaruh secara keseluruhan. Jadi mari, saudara, setiap kita, siapapun kita yang ada di rumah tangga kita masing-masing, lakukan tugas kita. Coba beri perhatian pada anakmu. Walaupun anakku sering kali ngomelin gitu ya, kadang-kadang saya bicara sama anak kesana ke situ, memang udah pemikirannya beda memang ya. Beda memang. Kadang-kadang saya merasa mereka itu masih anak sekolah gitu ya. Tapi masalahnya sekarang, apakah kita mau menempatkan diri kita secara tepat gitu loh pada diri orang yang ada di rumah kita dengan segala tanggung jawab kita, saudara. Kalau kita masing-masing melakukan tanggung jawab kita, kewajiban kita, saudara, tanda kutip ini ya, Allah mau nggak mau akan memberkati. Karena nggak ada alasan bagi Allah untuk menutup berkatnya. Masing-masing kita melakukan tanggung jawab kita. Istri menghormati suami, si suami mengasihi istrinya dan mau berkorban pada istrinya. Anak-anak menghormati orang tuanya, dan orang tua tidak melukai anak-anaknya. Kalaupun di suatu saat melukai, saudara, minta ampun ya, minta maaf ya, karena kita kadang-kadang juga lepas kontrol kan. Minta maaf lah, minta ampun lah, supaya dipulihkan, jangan didiamkan. Anak ini, aku kan papanya. Enggak, saudara. Enggak ada salahnya seorang bapak minta maaf kepada anaknya. Jangan hanya nuntut anak minta maaf sama orang tuanya. Orang tua pun kalau suatu saat salah, enggak ada salahnya minta maaf. Sebab ya Allah ingin memberkati, saudara. Saudara mau diberkati, amin? Mari kita berdoa.